Selamat datang di kampus online PCBIS pada seri pembelajaran PCBIS 3 on 3, di mana pada setiap serinya kita akan membahas serta menyajikan 3 pertanyaan dan 3 pengetahuan penting seputar pengelolaan polychlorinated biphenyl berwawasan lingkungan selama 3 menit. Pada video kali ini, kita akan lebih mendalami topik metode identifikasi PCBIS dengan mengajukan 3 pertanyaan penting. 1. Apa yang dimaksud dengan identifikasi PCBIS? 2. Bagaimana cara melakukan identifikasi PCBIS? 3. Bagaimana memilih metode identifikasi PCBIS yang tepat? Sebelum dimulai, kami sampaikan bahwa PCBIS 3 on 3 adalah proyek non-profit untuk mendukung program nasional phasing out dan pemusnahan PCBIS terkait pemenuhan kewajiban pemerintah Republik Indonesia terhadap perjanjian internasional yang disebut Konvensi Stockholm. Anda dapat turut mendukung program tersebut dengan menekan tombol share dan membagikan video ini kepada kolega atau mitra yang menurut Anda perlu mendapatkan informasi ini. Respon positif Anda akan memotivasi kami untuk memproduksi video pembelajaran berikutnya. Baik, pembelajaran 3 menit PCBIS 3 on 3 kita mulai sekarang. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan identifikasi PCBIS? Identifikasi PCBIS adalah upaya mengetahui keberadaan atau konsentrasi PCBIS pada suatu peralatan atau bahan. Identifikasi PCBIS memiliki 2 pendekatan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk mengetahui keberadaan PCBIS dengan merujuk beberapa indikator yang umum digunakan. Semakin banyak indikator yang terpenuhi, maka semakin kuat dugaan atau kesimpulan bahwa peralatan atau bahan tersebut mengandung PCBIS. Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk mengukur nilai konsentrasi PCBIS. Apabila nilai konsentrasi berada di luar ambang batas yang diizinkan, maka peralatan atau bahan tersebut dinyatakan terkontaminasi PCBIS. Nilai ambang batas PCBIS berbeda di setiap negara. Nilai ambang batas internasional adalah 50 ppm, merujuk kepada Konvensi Stockholm. Apabila konsentrasi PCBIS pada oli trafo ditemukan 50 ppm atau lebih, maka oli dan trafo tersebut dinyatakan terkontaminasi PCBIS. Pertanyaan kedua, bagaimana cara melakukan identifikasi PCBIS? Terdapat 3 metode identifikasi PCBIS, yaitu uji visual, uji cepat, dan uji laboratorium. Uji visual adalah pendekatan metode kualitatif menggunakan indera visual dengan membaca pelat yang menempel pada peralatan atau dokumen teknis yang menyertai produk. Informasi penting yang harus diperhatikan adalah tahun produksi, merek oli, nama produsen, dan negara asal. Uji cepat dan uji laboratorium menggunakan pendekatan kuantitatif. Uji cepat menggunakan test kit dan dapat dilakukan di lokasi. Test kit yang umum digunakan di Indonesia adalah Dexil L2000DX dengan rentang akurasi 2 hingga 2000 ppm. Uji laboratorium menggunakan gas chromatography electron capture detector atau GC-ECD. Uji dilakukan di laboratorium karena mensyaratkan kondisi yang terkontrol. Rentang akurasi hasil uji GC-ECD mendekati 0 hingga ratusan ribu ppm. Pertanyaan ketiga, faktor apa saja yang harus dipertimbangkan ketika memilih metode identifikasi PCBIS? Uji visual, uji cepat, dan uji laboratorium dipilih dengan mempertimbangkan jenis objek uji, durasi pengujian, biaya uji, dan rentang akurasi. Uji visual efektif dilakukan terhadap peralatan atau produk yang masih memiliki pelat informasi atau dokumen teknis yang lengkap dan dapat terbaca. Uji cepat dan uji laboratorium berbanding terbalik dalam hal durasi pengujian, biaya pengujian, rentang akurasi, dan tingkat validitas. Uji cepat membutuhkan durasi pengujian dalam hitungan menit, biaya yang murah, dan rentang akurasi yang sempit. Sebaliknya, uji laboratorium membutuhkan durasi pengujian dalam hitungan jam hingga hari, biaya yang mahal, dan rentang akurasi yang lebar. Secara empiris, hasil kedua uji ini tidak berbeda nyata. Demikianlah pembelajaran PCBIS 3 on 3 kali ini. Silahkan tekan tombol like jika menurut Anda informasi pada video ini bermanfaat, tekan
subscribe dan tanda lonceng agar Anda tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa share dan rekomendasikan video ini kepada kolega atau teman yang menurut Anda perlu mengetahuinya. Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan Anda agar dapat kami respon melalui video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa di seri pembelajaran